نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون عباد الله, sesungguhnya di antara keutamaan dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai kaum muslimin, memilih kita sebagai seorang muslim dan berlepas diri dari berbagai macam bentuk-bentuk kekafiran, berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di dalam surah Ali Imran, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia mencari akidah selain Islam, dia mencari jalan selain Islam, dia mencari melakukan satu ibadah yang tidak dibangun di atas Islam, fala yuqbala min, maka akan ditolak darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u hadhihi al-ummah, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa la yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ahli an-nar." Tidaklah mendengarkan dari umat ini, demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengarkan dari umat ini, baik mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengarkan tentang kenabian Rasulullah, kemudian tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ahli nar, melainkan mereka termasuk penghuni neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam ini mempunyai prinsip, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan dan ahlinya. Islam prinsip di dalamnya adalah inqiyadu lillahi bi ta'ah, tunduk dan patuh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wal kufri wa ahlihima, dan berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran berserta ahli orang-orang yang melakukan dari kekufuran dan kesyirikan tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar Islam dengan berbagai bentuk penyembahan mereka, sungguh mereka
berada di atas penyimpangan. Mereka berada di atas kesyirikan dan kekufuran. Termasuk apa yang dilakukan oleh kaum Nasara, orang-orang Nasrani, yang mereka berlebihan di dalam mendudukkan kedudukan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengatakan Nabi Isa alaihi salam adalah anaknya Allah. Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai salah satu dari yang tiga. Dan ini adalah merupakan perkara kemungkaran dan perkara yang diharamkan dan termasuk dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla telah menegaskan yang menjelaskan tentang kekufuran mereka ahlul kitab di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam." Sesungguhnya telah kafir bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah Isa ibnu Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil. Dan Al-Masih Isa ibnu Maryam mengatakan, wahai bani Israel. Beliau menyeru kepada kaumnya, ya bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma lidh-dhalimin wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai bani Israel, sembahlah Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka akan diharamkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang zalim mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, yakni mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir bagi orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Bahkan di antara kekufuran terbesar yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak, dan ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maryam ayatnya 88 sampai 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati illa atir rahmani abada. Mereka orang-orang ahlul kitab mengatakan, dan mereka berkata, Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kami telah mendatangkan sesuatu, kalian telah mendatangkan sesuatu yang merupakan perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir saja langit itu pecah karena ucapan tersebut. Hampir saja bumi itu terbelah dan gunung-gunung itu runtuh disebabkan karena ucapan mereka bahwa Allah itu mempunyai anak. Sesungguhnya Allah itu tidak mempunyai anak. Ya. Naam. Ayat yang masyhur yang telah kita hafal bersama, surah Al-Ikhlas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, ayat yang sangat tegas yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita telah mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh ahlul kitab dari kalangan orang-orang Nasrani yang mereka gulu terhadap Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya itu adalah ucapan kekufuran, merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikut dalam perayaan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, apa yang mereka katakan sebagai perayaan Natal atau perayaan hari Christmas, ikut mengatakan ucapan selamat hari Natal atau ucapan selamat tahun baru, maka ini adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menyetujui apa yang mereka lakukan.
Apa yang mereka sembah berupa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menyetujui bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah salib selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang sifat orang-orang saleh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Dan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur ini ditafsirkan oleh mayoritas ahli tafsir. Yang dimaksud dengan az-zur adalah asyirk, kesyirikan. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lainnya mengatakan bahwa yang diginikan dengan walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang beriman yang mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur adalah a'yadul musyrikin. A'yadul musyrikin yaitu hari raya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, la yusa'iduna ahlal batil ala batilihim. Janganlah mereka membantu orang yang berjalan di atas kebatilan untuk menguatkan kebatilan mereka. Maka tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Bahkan secara tegas Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah beliau mengatakan, wa amma tahni'atu bi syi'aril kuffar al-muhtassa bihi fa haraman bil ittifaq. Ya, adapun memberikan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, ya, seperti mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru sebagai rangkaian selamat hari Natal, dan ucapan-ucapan yang lainnya yang merupakan a'yadul musyrikin, perayaan orang-orang kafir, maka ini adalah perkara yang haram menuju kesepakatan para ulama, bahkan kesepakatan kaum muslimin, bahwa ini adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga mengatakan di dalam Majmu' al-Fatawa beliau mengatakan tahni'atul kuffar bi'aidil karismas atau ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haraman bil ittifaq. Ucapan selamat hari Natal atau ucapan selamat yang lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama orang-orang kafir adalah merupakan perkara yang diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Iya. Maka barakallahu fikum, ini adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terkadang seseorang, dan ini merupakan termasuk musibah yang terjadi di tengah kaum muslimin, justru mereka orang-orang yang membolehkan ucapan ini adalah orang-orang yang ditokohkan di dalam Islam. Mereka mengatakan bahwa ini adalah dalam rangka toleransi di dalam beragama. Di dalam Indonesia kita ini banyak agama, berarti ketika kita mengucapkan selamat hari Natal, selamat perayaan terhadap orang-orang dari selain Islam, maka itu adalah bentuk toleransi di dalam beragama. Mereka mengatakan ini adalah biasa-biasa saja, perkara yang dibolehkan. Dan ini merupakan perkara yang menyelisih syariat, perkara yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toleransi di dalam agama itu punya dawabit, punya kaidah-kaidah syar'iyyah. Toleransi di dalam beragama bukan berarti kita ikut di dalam merayakan perayaan mereka. Toleransi di dalam beragama bukan berarti kita ikut di dalam mengatakan ucapan selamat terhadap perayaan orang-orang kafir. Tetapi toleransi di dalam beragama itu dibolehkan dalam perkara dunia, dalam perkara muamalah, dalam perkara dunia, ada hukum dalam perkara agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ورضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhra dabbin lataba'tumuhum." Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, menunjukkan sedikit demi sedikit pasti akan dari umat Islam ini akan mengikuti jalannya mereka, sedikit demi sedikit, shibran bi shibr, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira', sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhab, sampai-sampai ketika mereka masuk ke dalam juhra dhab, lubang biawak, ya, ad-dhab salah satu jenis biawak, lattaba'tumuh, ya, maka pasti kalian akan mengikuti mereka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah mereka orang-orang Yahudi wan nasara? Kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadits ini, subhanallah, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, dan ini termasuk, ya, tanda kenabian Nabi SAW telah terjadi. Umat Islam sedikit demi sedikit mengikuti jalannya mereka. Perayaan orang-orang kafir, umat Islam banyak yang ikut terjatuh ke dalam perbuatan tersebut, atau bahkan minimalnya mereka mengucapkan ucapan selamat terhadap perayaan orang-orang kafir, dan ini bentuk menyerupai mereka yang telah diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Maka siapa yang menyerupai orang-orang kafir, maka ini diikutkan kepada mereka. Tentunya dan tentunya kita sebagai seorang muslim itu tidak ingin dikatakan sebagai orang yang kafir. Dan kita tidak ingin dikatakan kamu seperti orang Nasara misalnya. Dan ini merupakan penegasan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan barakallahu fikum bahwa toleransi di dalam beragama, toleransi itu bukan artinya kita ikut merayakan perayaan mereka. Bukan artinya kita ikut mengucapkan ucapan selamat atas hari raya mereka, karena itu adalah agama mereka. Akan tetapi di dalam Islam dibolehkan bagi seseorang bermuamalah dengan orang-orang kafir selama itu adalah perkara dunia. Selama itu adalah perkara dunia. Oleh karena itu di dalam surah Al-Mumtahanah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian, ya, karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi dalam perkara dunia kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya, muamalah dengan muamalah yang sifatnya dunia, berbuat baik. Adapun di dalam perkara agama, maka kita punya syariat, kita punya keyakinan, kita punya akidah, dan tidak diperbolehkan kita ikut dalam perayaan-perayaan kufar, karena itu berarti kita menyetujui terhadap perbuatan kekafiran mereka, waliyadzubillah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli tauhid, sebagai orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu dan berusaha untuk menjauhi jalannya orang-orang kafir, sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan di dalam kehidupan dunia, di alam barzah, dan terlebih lagi di akhirat. Aqulu kama tasma'un, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.